Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita sallamta wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Hasyr. Insyaallah pagi ini kita kaji mulai ayat nomor 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jemaah, yang lalu sudah kita kaji yang berkaitan pembicaraannya, intinya masalah baik dan ghanimah. Pada ayat yang kita kaji dalam surat Al-Hasyr yang lalu kaitannya dengan baik, yaitu rampasan perang. Tanpa perang itu baik. Kalau ghanimah rampasan perang tapi melalui proses perang. Maka kalau ghanimah pembagiannya 1/5 itu Rasul dan kerabatnya serta fuqara, masakin dan anak yatim. 4/5-nya kembali pada tentara perang dan sarana perang, dana perang. Kalau baik tentara tidak mendapatkannya, baik terserah Rasul membagikannya. Siapapun yang diberikan Rasul hendaklah diterima, kalau tidak diberi ya tidak usah minta. Karena memang pembagiannya seperti itu. Rasulullah dipasrai Allah untuk menyampaikannya. Intinya kalau baik tentara perang tidak mendapatkannya karena tidak adanya perang. Jemaah, ayat nomor 8 ini juga menerangkan yang berkaitan orang-orang yang fuqara tapi saat itu ikut hijrah. Maka dengan ketetapan Allah lil fuqara'il muhajirin. Karena ketetapan hijrah ini saat itu berlaku untuk seluruh umat Islam. Diperintahkannya bagi mereka yang dalam kondisi sehat, kecuali mereka yang sudah uzur. Ingat, dalam perjalanan hijrah zaman Rasul tidak seperti zaman kita menunaikan ibadah haji. Dari Mekah Medina naik bis sekarang yang full AC. Tapi waktu hijrah kendaraannya
unta, kalau yang ada unta, kuda yang punya kuda. Kalau yang tidak punya apa-apa ya jalan kaki. Kita tidak bisa bayangkan saat itu jalannya pun bukan seperti sekarang ini. Makanya perjalanan yang betul-betul menyengsarakan. Dan saat itu Mekah memang harus kosong dari orang Islam. Kecuali mereka yang sudah uzur, yang tidak mampu karena sakit, karena tua, mungkin saat itu masih dibolehkan. Bagi mereka yang sehat, kaya miskin harus meninggalkan kota Mekah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu. Bagi mereka fuqara muhajirin, lebih-lebih yang mereka itu diusir dari diyarihim, rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka, dan mereka meninggalkan harta benda yang mereka miliki karena mereka dalam kondisi yang dipaksakan harus keluar dari kota Mekah, karena Mekah dikuasai oleh orang kafir. Saat itu harus meninggalkan kota Mekah dalam keadaan terpaksa. Ya ba'tahuna fadlan minallah, tapi niatannya karena hijrah ini perintah Allah, maka tetap dinilai Allah ibadah. Bahasa umumnya demikian masalah agama, karena yang dituju dan yang dicari adalah karunia Allah, waridwanan, dan ridhonya. Inilah para jamaah, kalau kita perhatikan, apapun bentuk perintah Allah, jika dilakukannya ikhlas karena Allah, hanya mencari ridho Allah, wa yansurunallaha wa rasulahu, dan semuanya itu demi menolong Allah dan Rasulnya dalam pengertiannya, menolong agama Allah, mentaati agama Allah dengan ikhlas mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka semuanya akan diperhatikan Allah dan mereka akan dinilai ibadah. Jadi sempit sekali kalau kita berbicara ibadah itu hanya sholat. Agak melebar sedikit, ibadah itu rukun Islam yang 5 saja. Padahal tidak demikian. Memang ketetapan Allah hidup ini disuruh menyembah Allah. Pengertian menyembah itulah yang akan mendapatkan nilai ibadah. Ayatnya 1 dari dulu diulang-ulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Makanya pada ayat ini ditambahkan Allah yansurunallah wa rasulahu. Dan mereka itu benar-benar menolong Allah dan Rasulnya. Memang kalau kita bicara Allah, Allah tidak butuh pertolongan. Justru Allah itu tempat untuk kita minta tolong kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta tolong. Benar. Allahul musta'an, Allah tempat minta tolong.
Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung, kita minta tolong kepadanya, ya. Tapi dalam hal ini Allah menjelaskan wa yansurunallah wa rasulahu. Mereka yang benar-benar menolong Allah dan menolong Rasulnya dalam pengertiannya memperjuangkan agama Allah, mentaati perintah Allah. Dan perintah Allah tidak hanya sholat saja, tidak hanya rukun Islam yang 5 saja, sampai Allah perintahkan hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya yang diperintahkan Allah itu dinilai ibadah, meskipun dalam bentuk keluar dari tempat tinggal. Karena Nabi awalnya lahir di kota Mekah, diangkat menjadi Nabi pun di kota Mekah. Berjalan 13 tahun, justru Nabi akan diusir dari kota Mekah, bahkan sampai akan dibunuh. Berarti dalam perintah-perintah Allah supaya Nabi keluar dari Mekah ini bukannya Nabi takut dengan orang kafir, menghindar dari mereka, tidak. Itulah sebelum mereka diusir oleh orang kafir, Nabi diperintah Allah. Dengan diperintah Allah meninggalkan kota Mekah itu, maka tetap dinilai Allah suatu kebajikan yang dinilai ibadah, karena itu merupakan perintah Allah. Dari perintah meninggalkan kota Mekah itulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perjuangan Nabi itu tidak memberati tanah air. Nabi tidak memperjuangkan tanah air. Nabi tidak membela tanah air. Rela Nabi meninggalkan tanah airnya, tanah kelahirannya, tumpah darahnya. Istilahnya dalam bahasa Indonesia, lahir di tempat itu, maka tempat tersebut disebut tumpah darah. Dan juga Nabi tidak memberati harta benda. Nabi taat akan perintah Allah, dan semuanya yang mengikuti Nabi Muhammad tetap akan juga dinilai Allah ibadah. Karena itu dianggap benar. Maka ayat nomor 8 diakhiri Allah, ulaika humus shodiqun. Mereka itulah yang benar-benar shodiq. Pengertiannya shodiq itu pengakuan hati, lesan, dan perbuatannya sama. Itulah keimanan yang benar. Seandainya saat itu sahabat Nabi tidak mau mengikuti karena sudah berhasil dalam urusan-urusan materi di kota Mekah, katakan menurut istilah sekarang ini, banyak yang sudah usahanya berhasil. Mungkin dalam arti membuat toko, tokonya sudah besar. Akhirnya Nabi diperintah Allah hijrah. Mereka yang kaya-kaya, yang sudah berhasil usahanya, ekonominya di kota Mekah akan mengatakan, Nabi, saya tidak mau ikut hijrah, tapi kalau apapun yang diminta Nabi, baik material maupun moral material, kami siap membantu. Tetap
Allah tidak akan menghukumi mereka itu shadiqun. Kenapa? Karena masih berat terhadap usaha-usahanya. Itulah mereka diancam bal tu'thirunal hayatat dunya. Lebih berat kehidupan dunia dibanding perintah Allah. Jamaah, oleh karena itulah dengan penilaian Allah ulaika humus shadiqun, iman yang benar adalah mulai hati dan diucapkan dengan lisan, harus diikuti dengan perbuatan yang tunduk patuh pada Allah dan Rasul-Nya. Itulah mereka yang betul-betul dirahmati Allah. Biarpun sudah mengaku Islam, beriman kepada Allah, tapi kalau tidak mau mentaati perintah Allah, apapun bentuk perintah itu, baik yang berkaitan hablum minallah maupun hablum minannas. Dalam hablum minannas ini sampai urusan-urusan tempat tinggal harus ditinggalkannya. Harta benda pun juga harus sampai ditinggalkannya. Kalau memang mereka itu diusir dari orang-orang kafir, oleh orang kafir dari tempat tinggal mereka, terpaksa harus keluar, dan niatannya keluar itu karena yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, tetap akan mendapatkan ganti dari Allah. Karena Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, Allah yang hakikatnya memberi rezeki pada manusia. Jemaah, dengan keterangan-keterangan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, basyiru so'alikal muhajirin bin nurid tam yaumal qiyamah yadkhulunal jannata qabla nas binisfi yaumin wa dzalika 500 sana. Akhrajahu Abu Dawud. Gembirakanlah mereka-mereka yang ikut hijrah dengan ikhlas karena Allah, yang rela meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dengan cahaya yang sempurna besok yaumal qiyamah, dan mereka semuanya pasti akan masuk surga sebelum manusia-manusia yang lain dimasukkan surga oleh Allah dengan separuh hari. Dan itulah hitungannya menurut Allah, tapi menurut kita sampai nilainya itu komsumi asana 500 tahun. Sebab satu hari menurut Allah bisa jadi 1000 tahun, alfasana. Jadi mereka-mereka yang muhajirin yang saat itu disebut as-sabiqunal awwalun, insya Allah golongan-golongan seperti ini yang disebutkan Allah lewat Rasulnya, dan mereka pasti dijamin Allah akan surga tempatnya. Jamaah, inilah pertanda bahwasanya apapun yang dilakukan oleh hamba Allah manusia dengan dasarnya perintah Allah tetap akan dinilai ibadah. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan begitu pula penduduk asli dari tempat tinggalnya, yang tempat tinggal itu sebagai tujuan hijrah, yaitu kota Yatsrib dahulu sebelum disebut Madinah.
Maka mereka beriman kepada Allah sebelum kedatangan kaum muhajirin tetap beriman. Dan setelah datangnya muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan betul-betul mencintai kaum muhajirin dengan ikhlas, tidak ada sedikit kepentingan, kebutuhan di dalam hatinya dalam bentuk materi atau keinginan yang lain, semuanya dilakukan ikhlas karena Allah. Meskipun mereka itu dalam kondisinya kekurangan dan bisa menahan diri, tapi segalanya diperlukan untuk kaum muhajirin. Itu mereka juga akan mendapatkan nantinya kesejahteraan rahmat yang betul-betul dari Allah pada yaumul qiyamah. Itulah mereka yang disebut kaum Ansor. Ansor ini adalah pengertiannya orang yang menolong. Lain dengan Ansor sekarang ini nama organisasi. Tapi kalau Ansor pada waktu zaman itu adalah mereka betul-betul yang menolong. Menolong siapa? Man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan memberikan sesuatu apa yang dimiliki, tidak ada rasa pamrih, bahasa Jawanya. Tidak akan ada rasa ingin supaya dipuji pun juga tidak. Meskipun sesungguhnya mereka kaum Ansor itu dalam kondisi kekurangan, untuk dirinya saja masih belum cukup. Maka semuanya itu akan terjadi ukhuwah Islamiyah yang betul-betul persaudaraan sesama orang muslim, dan itu juga akan dinilai ibadah oleh Allah. Mereka kaum Ansor juga tergolong orang-orang yang betul-betul mendapatkan nilai-nilai ibadah yang benar-benar menjadi orang kelompok yang dekat dengan Allah, kelompok as-sabiqunal awalun, orang yang betul-betul mempunyai tingkat kelompok yang nomor 1. Beda dalam penilaian yang pernah hijrah dan yang mereka menolong orang-orang yang hijrah dan sebelumnya memang sudah beriman kepada Allah. Lain mungkin kalau setelah kedatangannya kaum muhajirin yang mereka asalnya kafir baru beriman, ini sudah berbeda. Bukan berarti Islam membeda-bedakan hamba Allah, sebagaimana dalam keterangan agama lain ada istilah kasta, tidak. Tapi semuanya ini dilihat dari sisi pengamalannya atas perintah Allah. Kalau kasta itu kan bukan dalam bentuk amalan. Kalau di agama lain memang ada kelompok orang itu yang termasuk kasta yang tertinggi nilainya. Tapi Islam tidak pernah menilai seperti itu. Masing-masing hamba Allah dinilai orang yang khusus mendapatkan apa yang menjadi janji Allah, karena mereka itu melakukan perintah Allah baik lahir maupun batinnya. Dan saat itu memang betul-betul dalam kondisi yang parah, karena Islam masih sedikit dan orang kafir tidak senang dengan agama Allah, serta tidak senang dengan orang yang memeluk agama
Allah dan mereka akan tetap dimusuhi terus. Bahkan Nabi itu sendiri terancam akan dibunuh oleh orang kafir. Maka siasat taktik yang diperintahkan Allah seperti ini dan mereka mau menjalani dengan ikhlas, tentunya Allah akan menilai secara khusus bagi mereka yang betul-betul mentaati Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka sudah mengetahui kebenaran yang hakikinya dari Allah. Jemaah, maka dengan keterangan itu menunjukkan Allah memerintahkan hamba-hambanya saling tolong menolong. Itulah yang dijelaskan kembali dalam surat Al-Ma'idah yang umum sudah kita mendengar ayat itu dan kita menghafalkannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sesungguhnya ditulis kembali oleh Allah ini menjadi ketetapan undang-undang yang harus diikuti oleh umat Islam di akhir zaman ini. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena kita sudah dicuci otak kita oleh orang kafir, beranggapan masalah urusan kebajikan, urusan takwa ini dianggap urusan pribadi. Sampai-sampai mengatakan urusan agama, urusan pribadi. Inilah kekeliruan kita memahami agama. Akhirnya umat Islam sesama umat Islam seringkali terjadi bentrok, gegeran. Tapi sebagian umat Islam rangkul-rangkulan dengan orang kafir, kompromi dengan orang kafir dalam menempuh kehidupan yang sejahtera. Hati-hati, dan itu dianggap mendapat rahmat Allah. Padahal yang diperintahkan kita ini sesama umat Islam harus saling tolong menolong di dalam urusan kebajikan dan takwa, dan tidak boleh tolong menolong dalam urusan permusuhan dan dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi, urusan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Orang yang melakukan kemusyrikan dosa besar, tapi sekarang dianggap wajar karena mereka mengaku beragama. Akhirnya kita ditipu kembali. Semua orang yang beragama jangan sampai bentrok gegeran, karena kita hidup yang satu dan tujuan hidup kita sama, yaitu surga Allah. Inilah pandainya mereka orang-orang kafir mencuci otak kita dan kita ikut semuanya. Jemaah, akhirnya ayat 9 diakhiri Allah dengan wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa saja yang dijaga Allah dirinya dari sifat bakhil, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti orang kaum Ansor meskipun dalam kondisi kekurangan, dia rela membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk membantu kaum muhajirin. Menurut kemampuan mereka tidak ada sedikit pun untuk pamrih macam-macam, lebih-lebih pamrih masalah urusan materi pun tidak, dan mereka itu ikhlas membelanjakan hartanya di jalan Allah. Itulah tanda orang yang tidak bakhil, orang yang dijaga dari sifat bakhil. Maka mereka itulah yang dianggap Allah muflihun, orang yang benar-benar sukses, orang yang benar-benar bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, karena semua yang dilakukannya adalah berada di jalan Allah, baik dirinya, harta bendanya,
dibelanjakan di jalan Allah, maka mereka itu dijaga Allah dari sifat bakhil, sifat kikir, dan mereka itu tergolong orang yang bahagia, orang yang betul-betul mendapatkan falah, kebahagiaan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah para jemaah keterangan-keterangan Allah yang masing-masing kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mereka bisa digolongkan orang-orang yang mendapatkan kelas VIP kalau bahasa kita. Pada tingkatan-tingkatan itu bukan kok Islam membeda-bedakan manusia, tidak. Semuanya itu dinilai Allah karena amal-amal yang diperintahkan Allah, dan mereka tergolong orang-orang yang menjalaninya ikhlas semata karena Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini juga dijadikan hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti, dan mudah-mudahan Allah tetap mengampuni dosa-dosa kita agar kita tetap tergolong orang yang muflihun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan, mungkin kalau ada yang dibicarakan atau ditanyakan yang terkait dengan apa yang kita bicarakan pagi ini, ataupun yang lain, monggo. Selama saya bisa menjawab langsung, saya jawab langsung. Kalau tidak, ya waktu yang akan datang. Monggo, jemaah. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setelah Rasulullah hijrah itu pada zaman sekarang ini masih ada bisa yang dikatakan seorang muhajirin? Contohnya seperti kehidupan awal itu di desa, terus pindah ke kota untuk mencari nafkah umpamanya, atau mungkin seorang yang biasa melakukan kejelekan atau keburukan, terus dia tobat dan pindah untuk melakukan ibadah yang baik. Apa yang dinamakan muhajirin juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Mekah direbut kembali oleh Nabi, dalam istilah sejarah Islam Fathu Mekah, istilah negeri kita Indonesia merdeka, lah saat itu mungkin juga Mekah merdeka. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Yang dikatakan hijrah pindah tempat enggak ada. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada setelah Fathu Mekah ila yaumil qiyamah ini jihad dan niat. Pada hadis lain Nabi mengatakan al-muhajiru man hajara manahahullah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itulah bentuk jihad dan niat. Tapi kalau ada orang Islam yang masih tidak meninggalkan larangan Allah, berarti ya belum hijrah. Sebab sekarang ini umat Islam banyak yang dipengaruhi oleh faham-faham dualisme dan relativisme. Dua faham ini yang menonjol sekarang ini. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dua-duanya itu disebut golongan orang-orang munafikun. Seperti tadi yang kita dengar imam baca pada rakaat pertama, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik kalau berbicara pasti kamu terkesima. Karena apa? Apa yang dibicarakan pasti masuk akal.
Dan orang sekarang ini banyak yang mengedepankan akal. Jadi tidak ada Pak, pindah umpama dari desa ke kota, oh nanti dinilai hijrah, enggak. Hanya pindah tempat saja. Yang ada kata Nabi jihad wa niat. Bersungguh-sungguh di dalam agama dan niatnya ikhlas karena Allah. Kalau bersungguh-sungguh dalam agama dan niatannya tidak ikhlas karena Allah, ya tidak dapat apa-apa. Insya Allah demikian. Tapi kalau sekarang ini kita ngomong jihad, banyak orang alergi, nggak mau diajak jihad. Ada yang sampai mengatakan, Ustaz, jihad itu kan sama dengan teroris. Wah, naudzubillah min dzalik. Istilah-istilah itulah yang akhirnya merusak Islam sendiri. Sampai dikait-kaitkan seperti itu, akhirnya orang diajak jihad nggak mau. Karena diajak menjadi teroris nantinya katanya. Lah ini seringkali orang-orang kafir membuat istilah-istilah itu yang merusak Islam juga. Dengan sekarang ini semuanya ditambahi di belakangnya Islami, wisata Islami, nyanyian Islami, sinetron Islami. Kalau tidak itu pakai religi. Apa kalau sudah embel-embel Islami itu ibadah? Ya nanti dulu sampai bank ada Islamic Bank. Nggih. Di luar negeri kan ada Islamic Bank. Padahal kalau berbicara Islam yang sesungguhnya sebagaimana Rasulullah, tidak diambil parsial, sebagian diambil, sebagian ditinggal. Islam itu harus kafah, baik habluminallah maupun habluminanas. Modelnya kan sekarang ini kalau habluminallah pakai agama, habluminanas tidak pakai agama. Tapi nek wis pemilu, orang Islam di kampung-kampung ditipu, nek sampean gak milih dosa. Lah ini lho jarene dudu urusan agama kok ana dosa. Monggo Bapak. Silakan, monggo. Saya mau menanyakan, Dua kali dipetek lagi. Nah, saya mau menanyakan, kurang jeda. saya mau menanyakan nanti pilkada tanggal 2 ini. Pilkada tanggal 2 kenapa? Itu sistemnya kan bukan syar'i itu. Demokrasi. Sistemnya Kan bukan syar'i itu. bukan syar'i. Terus Kalau kita tidak memilih, berarti kita kan tidak punya paham minkum itu, punya pemimpin. Itu bagaimana hukumnya? ya, Terus kalau kita memilih, itu kan kita sepertinya tidak menjalankan syar'i. Jadi bagaimana itu? kalau menurut saya ini manusia nggak bisa apa-apa. Tolong Pak dibaca surat At-Taubah ayat 23 Pak. Nanti kalau saya yang ngomong fitnahnya lebih besar. Nek Quran yang ngomong berani bantah Quran. At-Taubah 23. Tolong terjemahnya Imam. Tolong mic-nya. Allah sudah memberikan konsep dalam Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim. Bisa difahami Bapak?
Nah itu yang dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal indonesiun, bukan ya ayyuhal arabiyun, bukan ya ayyuhan nas. Berarti Allah masih betul-betul memperhatikan dan menyayangi orang yang beriman. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum auliya. Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kandungmu pemimpin. Kalau mandek ayat ini di sini, itu bisa difahami loh. Itu Quran sendiri sudah melarang nepotisme kan begitu. Berhenti di situ. Jangan memilih bapak dan saudara kandung, itu nepotisme. Itu kalau berhenti pada ayat itu. Tapi ada lanjutannya. Ini stahabbul kufra alal iman. Kalau bapak dan saudara kandung itu condong mengutamakan kekafiran atas keimanan, jangan dijadikan pemimpin biar bapak kandung ataupun saudara kandung. Lanjutannya bagian akhir, wa may yatawallahu minkum faulaika muzzalimun. Siapa yang menjadikan bapak dan saudara kandung pemimpin padahal mereka mengutamakan kekafiran atas keimanan, maka yang menjadikan itu diancam Allah zalim. Yang menjadikan loh ya. Ayat Quran surat At-Taubah ayat 23. Condong pada orang kafir saja tidak boleh dijadikan pemimpin, apa maneh wis melok wong kafir. Nggih, pengertiannya ngoten niku ayat niku. Condong mengutamakan aja ndak boleh. Padahal ngomong condong dan mengutamakan kan belum ikut. Di luar itu tapi masih mengutamakan kekafiran. Kekafiran loh Bapak, bukan orang kafir loh nggih. Kekafiran itu amal perbuatan yang cenderung pada orang kafir, bukan condong pada orang kafir. Kekafiran ini perbuatan yang tidak mengikuti syariat kan ngaten. Jangan dijadikan pemimpin meskipun bapak kandung atau saudara kandung. Sebab yang bertanggung jawab nanti pada Allah yang menjadikan itu. Nah bagaimana mereka yang sudah dipilih? Oh lebih berat lagi. Nabi pernah mengatakan, kalau ada pemimpin mati dan menipu rakyat, haram bau surga. Nek cara Jawa ambune mawon. Nah nek ambu cara Madura siji maneng nggih. Ambu nggih. Benten-benten, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ngomongnya carane dhewe-dhewe. Nek ambu cara Jawa bau. Nenek ambu cara Madura lain nanti. Berhenti nggih. Nabi mengancam pemimpin kalau menipu rakyat haram bau surga. Angin surga mawon haram apa maneh surgane. Lebih berat lagi karena jangan dikira pemimpin tidak tanggung jawab pada Allah. Apa semua pemimpin tanggung jawabnya hanya pada rakyat? Karena suara rakyat suara Tuhan. Nah, hati-hati loh nggih. Sakniki kan kita sudah diputar balikkan fakta kebenaran itu dan kita ikut, itu dianggap benar. Insya Allah ngaten Bapak. Ya terserah jenengan melok ayat niku wau ta melok suara rakyat suara Tuhan. Yang tidak bolehkan siapa? Lah sekarang sesuai enggak dengan perintah Allah niku? Nek gak sesuai dengan perintah Allah sampean sing diancam dolim nang Allah nanti. Ana ya tadi bunyinya begitu.
Ya saya tidak bisa mengatakan itu. Pokoknya sekarang ayatnya ngomong begitu, sampean melok ayat atau melok rakyat. Ikhtiar kita kan di situ, wajib ikhtiar manusia. Makanya manusia diwajibkan ikhtiar, kalau dimasukkan neraka tidak bisa protes. Ya Allah, kan saya sudah sholat. Ya, catatanmu ada semuanya. Sholatmu bagus. Hajimu kan 18 kali. Umpama ada semuanya, tidak akan hilang. Tapi masalah ayatku nggak pernah kamu junjung tinggi. Malah kamu anggap suara rakyat suara Tuhan. Podo ambek suaraku. Hati-hati. Melecehkan aku kamu. Mosok suaraku kamu samakan dengan suara rakyat? Ya? Ya tadi kan syaratnya Allah katakan ini stahabul kufro alal iman. Jika orang itu condong pada kekafiran, mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Lah sekarang ini yang diutamakan keimanan apa kekafiran? Masa sekarang yang diutamakan keimanan? Nah iya, itu kekafiran apa keimanan itu? Oh, Allah disuruh milih loh ya. Makanya Allah ini menerangkan seperti itu, silakan kamu pilih. Kalau kamu milihmu benar, surga. Kalau ndak benar ya neraka. Wis pilihin saiki loro iku. Wajib ikhtiar itu bukan usaha, Bapak. Salah kaprah nek ikhtiar diartikan usaha. Ikhtiar itu memilih. Kalau pilihan kita benar, konsekuensi harus kita ikuti. Kalau ada orang milih Islam tapi amaliannya tidak Islam, bujuk dari Allah. Orang bujuk tidak ada yang di surga. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Al-Mursalat mengatakan 10 kali pada satu surat. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Dulu kita sudah mengkajinya. Karena Al-Mursalat sudah lewat. Surat nomor 77. Sudah kita kaji. Kita sekarang ngaji surat nomor 59 loh Bapak. 77 dikurangi 59. Pinten? 18. Sudah beda 18 surat. Wakeh Pak 18 surat ini. Kan kita ngajinya rutin tiap ayat dalam Al-Quran, surat habis ganti surat lain, ayat terus. Inilah perlunya kita bukan menjadi wawasan keilmuan. Kalau kita ngaji Quran, kita jadikan wawasan keilmuan, berarti kita menganggap Islam uluhi. Islam itu bukan agama, Islam itu ilmu. Akhirnya banyak orang yang mengatakan untuk mengetahui ilmu Islam tidak harus beragama Islam. Ini yang bahaya. Inilah orientalis. Akan merusak Islam. Dan mereka berpedoman menjadi wasit tidak harus menjadi pemain dulu. Nggih. Wasit sepak bola masa harus jadi pemain dulu kan enggak. Itulah sekarang begitu. Islam dijadikan suatu keilmuan. Maka mereka itu bukan muslim tapi Islam muluh. Sekarang yang paling banyak Islam muluh. Karena Islam dianggap Islam muluhi. Ilmu tentang Islam. Makanya dia banyak orang ngaji sebagai wawasan keilmuan. Hati-hati. Ayat itu menjadi landasan utama kehidupan. Yang kita harus tunduk patuh pada ayat itu. Kalau kita tergolong orang yang iman. Ampun. Silakan direnungkan, dibaca ulang surat At-Taubah ayat 23. Tanggung jawab jenengan niku besok teng Allah. Nyoblos niki jangan dikira tidak tanggung jawab pada Allah. Kita kan sering ditipu. Urusan ini bukan urusan Allah, bukan urusan agama. Ini urusan manusia. Apa kalau urusan manusia tidak tanggung jawab pada Allah? Hati-hati. Surat At-Takatsur ayat bagian terakhir. Summalatus alunna
yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya Allah tentang nikmat yang Allah berikan padamu. Nikmat itu tidak hanya materi. Yang paling besar nikmat iman dan Islam. Kata Allah, sudah benarkah kamu beragama Islam? Ya Allah, sudah ya Allah, rukun Islam sudah saya lakukan. Islam tidak mengatur rukun Islam yang 5. Islam mengatur tatanan kehidupan. Bagaimana kamu kepada Allah dan bagaimana kamu kepada manusia. Hati-hati kalau ini ditanyakan Allah, berarti Islammu belum kafah. Kalau Islam seseorang dinilai Allah belum kafah, jangan mengharap surga. Surga itu milik Allah. Apa artinya kita happy di dunia, di akhirat masuk neraka? Naudzubillah. Mari kita merenung sama-sama menghadap kepada Allah. Sudah benarkah yang kita lakukan? Kalau kita sampai diancam Allah, melecehkan Allah dan Rasulnya, jangan mengharap surga. Mudah-mudahan dengan keterangan ini semakin mantap kita bertauhid, semakin mantap kita hidup di dunia ini berdasarkan satu, yaitu Allah tempat kita menggantungkan diri. Itulah adanya falyatawakkalil mu'minun. Orang yang beriman harus bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya kita ini tetap digolongkan Allah hamba-hamba yang tauhid, dan kita ditolong Allah dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.